Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum resign. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan, baby, that's a sign. Oh, karena aku tahu. Halo. 我先回家，天色慢慢亮了。Anak-anak, kita kedatangan kulit baru hari ini. Dia pindahan dari Bali. Ayo Surya, perkenalkan diri kamu. Ibu, terima kasih sebelumnya. Baik teman-teman, Om Swastiastu. Salam apaan tuh? Halah, mantra kali itu. Habis ini pasti keluar asap dupa. Anak-anak, stop. Gak boleh kayak gitu. Gak ada yang salah kok dengan bahasa dia. Kalian harus saling menghormati dong. Bu, kalau gitu kenapa nggak dijadiin satu agama aja biar nggak ribet? Iya Bu, kalau enggak jadiin satu buat yang beda agama, biar nggak ada yang salah paham. Iya, Ibu ngerti maksud kalian. Tapi justru karena kita beda, kita itu bisa belajar bagaimana caranya saling menghormati dan menghargai. Itu yang namanya moderasi beragama. Surya, silakan kamu bisa di. Terima kasih. Iya. Betul, kesini aja sama aku. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Hai, salam kenal, aku Fernie. Aku Ola. Salam kenal juga ya. Ya. Sama aku ini. Pikir-pikir sama nggak sih? Jadi aku entah apa lagi yang bakal mereka ketika ini. Aduh, biarin lah. Yang penting kita nggak bisa. Iya benar, tapi kita mending diam aja dah. Hola, Penny, ayo ikut ke kantin. Duluan aja, aku nanti nyusul sama Penny. Kantin, Ayo, mau beli apa kamu? beli bakso. Bakso, enak nggak? Enak. Wow, keren banget. Belum ada satu hari udah punya geng. Cepet banget. Akrabnya pinter juga ternyata nyari teman. Ya pastilah, orang sama-sama beda. Yang satu Kristen, yang satu Hindu. Ayo, kita pergi. Apa? Kalian mau ketawain kita juga karena kita beda? Enggak, kita nggak punya waktu buat ngurusin itu. Kita cuma ngomong, perkataan mereka tuh nggak usah dimasukin ke hati. Bener juga sih. Iya. Jadi kita langsung ke kantin aja. Ya wis, gas. Ayo. Loh, kok kalian belum pesen makanan? Nah tadi kita dibully sama mereka bertiga. Iya kan Tan? Iya. Yaudah ya pesen sekarang. Yuk. Ya. Kamu gitu. Wah, lihat nih si paling toleransi lagi gimana bareng nih. Iya nih, Wah. nggak ada teman lain aja sih. Gue bisa sih akrab sama yang beda agama. Mungkin mereka lagi bikin geng moderasi beragama. Memangnya kenapa kalau kita berteman sama yang beda agama? Kan itu bagus. Kan berteman itu nggak mandang agama. Ah, sok bijak lu. Kalian terlalu terbuka. Hati-hati, iman kalian nanti goyang. Kan katanya kita harus menjaga kemurnian. Kok kalian malah berteman sama yang beda? Kalian ini berlebihan. Kami tuh cuma mau mengingatkan jangan sampai kalian jadi korban moderat yang terlalu 12-an. Kalian tuh kalau berteman tuh sama yang seiman biar nggak ada masalah. Hei kalian, ngapain sih ganggu mereka terus? Apa salahnya sih mereka berteman? Kalian berdua nggak suka campur. Kita nggak ikut campur, kita cuma ngebela yang benar. Lagi pula mereka itu punya hak mau berteman sama siapa aja. Terserah aja, yang penting gue udah ngingetin. Yuk, ciao. Nathan. Ya. Ternyata pagi ini masih sepi ya. Iya lah, ini masuk jam 7 kurang. Biasanya ada juga yang udah berangkat, Iya. tapi masih ada yang di perpus atau juga di kantin. Berarti
Si masuk kelas ya kalau datangnya. Iya. Iya mungkin. Wah, 2 meter kan ini. Bang juga tuh ya. Kalian mau apa lagi? Ini masih kaki loh. Kenapa kalau nggak suka memang kan? Please deh, kali ini jangan ganggu kita. Kita di sini mau belajar sama kalian. Din, sosaan banget sih. Kemarin kita ini sama 2 cendek kalian. Kalian kita bisa ya. Kenapa? Rasa risih. Kalian dong yang ngerasa risih. Kan cara berteman kalian itu yang nggak ada batas itu. Kita tuh cuma pengen kalian tuh sadar diri. Asal kalian tahu ya, kita berdua ini sudah menghargai kalian, tapi kalian gak menghargai kita. Kita juga gak maksa kok. Menghargai. Kalian tuh cuma caper. Kalian mau dibilang damai tapi nggak konsisten. Kok kamu kenceng ya? Iya, ini bukan bercanda lagi. Ayo jangan takut, kita langsung kabur aja. Apa-apaan ini? Kalian nggak sampai apa? Udah ya, kalian tuh stuck merundung mereka. Kalian ini udah keterlaluan. Kalian lagi. Si pembela sejati. Kalian cuma memperburuk keadaan, tau nggak? Kalian ngajarin mereka buat lawan. Anak-anak, cukup. Perbuatan kalian itu udah nggak bisa ditolerir. Kalian itu sudah melakukan perundungan yang menyinggung agama dan perlakuan fisik. Kalian tidak akan didiskors, tapi kalian akan diberi hukuman yang sesuai dengan perlakuan kalian. Yang pertama, kalian akan saya suruh untuk membersihkan halaman belakang sekolah selama 1 minggu penuh sepulang sekolah. Dan yang kedua, kalian harus membuat surat permintaan maaf yang tulus untuk mantan dan juga surya. Paham? Untuk Ola dan Dani, terima kasih ya atas keberanian dan juga kepedulian kalian. Ya, sama-sama. Untuk mantan dan juga surya, lanjutkan pertemanan kalian ya. Iya bro, gimana itu bro? Jalan. Ini semua gara-gara mereka yang seperti itu. Iya, gara-gara mereka berdua kita jadi dihukum gini dan Bu Aisyah benar-benar gak ada ampun. Iya, 2 hero itu sok banget si Ola sama Kenny. Dia pikir dia yang paling bener apa? Aku nggak terima lah kita digini-gini kayak gini, mereka harus merasakan hal yang sama bahkan lebih buruk. Tapi gimana caranya kalau kita ganggu mereka lagi? Ada kita diskors beneran. Kita nggak perlu main fisik, cuma kita harus mencari kelemahan mereka aja. Kelemahan. Iya. Banget tuh ya sama mereka berdua. Iya, emang anjir banget so yang ini memang terus yang kulang-kulang. Bentar, itu apaan sih? Mana? Itu loh di baju Surya. Obat ini pasti penting banget buat dia. Ya udah kita ambil aja. Sini biar aku aja yang pegang. Habis itu kita buang biar dia panas setengah mati. Ya udah ayo kita buang. Ayo. Aduh, akhirnya. Sekarang mereka bakal tahu rasa panik dan tendang kita tuntas. Yo, yes. Kita benar-benar mendapat itu lah, dan jelas-jelas itu dari meja surya. Kamu juga lihat itu kan? Iya, ini bukan SA lagi, itu juga bahaya. Tapi kalau kita melapor, itu juga percuma. Kita belum punya biaya juga. Kita lihat aja dulu, kalau nanti obat itu benar-benar penting dan ada sesuatu kejadian, baru nanti kita lapor. Kita positifin dulu aja sekarang. Oke deh, semoga obat itu nggak bikin bahaya. Ya semoga ya. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Aduh, di mana ya? Nyari apa, Bel? Nyari obat lah. Obat aku gimana? Kamu nyari obat? Iya, Emang kenapa? Gimana? nggak tahu aku. Oh. Yaudah ya,
Cari telepon. Udah guys, gak bisa lagi nggak apa-apa. Ya kok nggak usah dicari. Kan obatnya penting buat kamu. Iya, tapi mungkin aku bukan yang kan nggak dibawa. Emang aman? Kan dari tadi kamu belum minum obat itu. Iya kan? Iya deh, yuk pulang aja di jam segini. Ya, baik. Pulang. Kayak Loh, Pola, kok kamu berangkat aja sendiri? iya, Fanny sakit. Tadi ibunya telepon aku, katanya dia dibawa ke rumah sakit. Sakit. Padahal dia nggak pernah izin mendadak kayak gini. Iya tuh. Apa jangan-jangan karena obatnya hilang itu? Aku juga mikir gitu, soalnya obat itu penting banget buat kesehatan dia. Olah, saya datang. Bisa kita bicara sebentar nggak? Ada hal penting yang mau kita omongin. Ini soal Fanny. Iya, ayo. Tapi jangan di sini. Ini soal kenapa Fanny sakit dan ini ada hubungannya sama obat yang hilang itu. Kalian tahu informasinya? Iya, kita tahu semuanya. Jadi, pas kelas sepi, kita lihat Dewa, Zeva, sama Sela itu ngambil obat di mejanya si Surya. Kalian yakin sama apa yang kalian lihat? Kita yakin. Kita lihat Dewa yang ngambil dan Ziva yang nyimpen. Obat itu penting banget buat dia. Mereka keterlaluan banget. Ini udah membahayakan nyawa seorang. Mereka sengaja balas dendam dengan cara ini. Ini sudah benar-benar kelewatan. Apa mereka? Oke, start dulu. Kalian apa? Sangat dong. Ini kelas bukan apa yang Cari masalah lagi. Kenapa? Tukang toleransi itu menangis. Kita nggak ngapain loh? Atau menangis karena hukuman? Hukuman? Kalian bertiga ya banget dihukum karena tindakan sekalian. Obat ini gimana kalian disembunyikan, ha? Obat? Obat apa? Kita nggak tahu apa-apa. Kalian jangan pura-pura bodoh deh. Kalian yang ngambil obat Fanny di meja aku. Sekarang Fanny terkamar di rumah sakit. kita nggak mungkin apa-apa. Jangan itu tambah bukti dong. Kalian mau memfitnah kita biar hukuman kita tambah berat. Kalian mau bukti? Mereka tahu semuanya. Hei, kalian berdua bohong kan? Kita lihat semuanya, Sel. Kita lihat Dewa ngambil obat dari meja Surya. Enggak, kalian bohong. Obat itu buat jantung Fanny. Kalian tahu gak sih, kalian itu udah ngebahayain nyawa seseorang? Kalau dia sakit, itu bukan urusan kita. Kenapa obat penting tersebut ditaruh sembarangan? Asal kamu tahu ya, ini itu bukan tentang di mana obat itu diletakkan, tapi tentang tangan kalian yang kotor. Kotor? Apa maksudnya kotor? Udah berani sekarang? Aku itu udah capek ditindas, kamu terus tahu nggak? Apa lu? Ada apa ini? Dengar semuanya ya. Apa benar kalian bertiga yang ambil obatnya Fanny? Kalau kalian nggak mau jujur, ibu bakal cek CCTV. Dan kalau kalian bertiga berbohong, ibu nggak bakal segan-segan untuk nambahin hukuman kalian yang berat. Kalian mau jujur atau enggak? Iya, Bu. Obatnya di mana? Dibuang, Bu. Buang. Kalian bener-bener nggak punya hati ya? Udah lama, biar ibu yang ngurus ini. Kalian bertiga itu tahu nggak sih kalian berbuat apa? Itu udah membahayakan nyawa seseorang loh. Kritis. Ya tante, aku sana sekarang ya. Kenapa, Bu? Fanny, aku izin ke rumah sakit ya. Oke, boleh. Ibu temani ya. Kamu juga ikut ya, Bo? Oke, untuk kalian berdua, ibu izinin pulang. Dan untuk kalian bertiga, jangan lupa besok temui ibu di ruang BK besok pagi. Iya, Bu. Baik. Iya. Si Fanny kritis, Dewa. Ya aku juga tahu. Ya ini kan salah kamu. Kenapa kamu ngambil obat itu waktu itu? Kok aku sih? Kamu yang buang obatnya sendiri. Ya kalau kamu nggak ngambil, kejadiannya nggak bakal kayak gini. Jadi kamu nyalain aku. Maksudnya apa? Dari awal ini emang salah kamu. Kalau kamu nggak ngambil obat itu, nggak bakal kayak gini kejadiannya. Kamu juga ini benar kan? Gak usah sosial deh. Hai, kalian tuh nggak usah berdebat. Di sini kita tuh salah semua, nggak ada yang benar. Sekarang kita tuh harus tahu gimana caranya kita bisa menebus kesalahan ini. Udah terlanjur. Semua orang lihat kita itu kayak pembunuh.
kembali pulang untuk menenang. Misi. Wah, Bu Aisyah. Iya. Masuk, Bu. Iya. Loh, Bu Aisyah, Mereka ngapain di sini, Bu? Ya Allah, ibu kok yang bawa mereka ke sini. Mereka nggak mau cari gara-gara kok sama kalian. Mereka cuma mau memenuhin kewajiban terakhir mereka sebelum disidang sama komite. Ayo kalian bertiga. Jadi kami minta maaf, kami benar-benar salah. Kami nggak cuma merundung tentang perbedaan kalian, tapi kami membalas dendam dengan cara yang keji. Kemarin buang obat kamu, aku benar-benar minta maaf karena udah membahayakan keselamatan nyawa kamu. Dan untuk Surya dan Nathan, kami benar-benar minta maaf. Kami telah menilai pertemanan kalian itu salah. Kami janji kami nggak akan mengulanginya lagi. Kesalahan kita emang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Tapi kami janji kami akan memperbaiki semuanya. Makasih ya kalian udah datang ke sini dan mengakui kesalahan kalian. Aku udah maafin kalian kok. Mulai sekarang yuk kita perbaiki pertemanan kita. Iya. aku seneng deh kamu mau minta maaf. Aku harap kamu minta maaf bukan karena saksi, tapi karena hati kalian yang tulus. Ini tulus dari hati kita semua. Oh, aku senang lihatnya. Permohonan maaf itu butuh keberanian yang besar. Semoga sesudah ini kita bisa saling menghormati. Yoi bro. Olah, kita berdua benar-benar minta maaf. Kita benar-benar nyesel udah ngelakuin ini semua. Makasih ya kalian udah minta maaf. Aku maafin kalian kok. Terima kasih ya Allah. Aku sama Naura senang kalian baik-baik aja. Kita juga senang kalian mau minta maaf. Kami nggak suka kalian saling bertengkar. Dan kami menjadi saksi bukan karena ingin kalian dihukum, tapi agar kalian mau mengakui kesalahan kalian. Nah, sekarang kita bisa jadi teman kan? Ibu harap dari kasus ini kalian bisa mengambil pelajaran yang berharga. Semoga pertemanan kalian yang penuh dengan perbedaan ini tidak akan pernah goyah lagi. Justru harus makin kuat. Saling jaga, saling menghormati, sampai kapanpun. Akhirnya kita bisa tentang anak kita pada takut yang diancam. Ini jauh lebih baik daripada kita menjadi saksi di ruang BK. Sudah lupakan. Ayo kita makan. Aku sudah lapar. Berapa panjang ini? Aku selalu bertanya-tanya, apakah pertemanan kita ini salah? Apakah kita terlalu naif karena berbeda? Setiap kali kita tertawa, selalu ada bayangan ketakutan. Aku masih ingat rasa sakit itu dan selalu berpikir, apakah permusuhan ini akan terus berlanjut? Tapi sekarang mereka di sini. Mereka mengakui kesalahan mereka dengan tulus. Aku bersyukur kepada Tuhan karena sekarang aku bisa bernapas dengan lega.